Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Sekarang gue sedang menuju ke bengkel langganan gue yang ada di Bilangan BSD. Kalau kalian nanya ngapain ke bengkel siang-siang begini, ya karena gue perlu untuk mengganti rem mobil gue karena udah mulai berdecit, udah mulai nggak enak. Mungkin karena udah waktunya gue ganti, walaupun di onboard komputer belum ngasih tahu, cuma ya sudah berdecit, harus dicek dan harus diganti kalau buat gue. Oke, sekalian juga gue bakal sharing ke kalian apa sih dan berapa sih biaya-biaya yang gue udah keluarin selama ini dari mobil ini selesai BSI-nya BMW. Nanti gue bakal share itu ke kalian juga, beserta nominalnya berapa sih gitu, apakah mahal. Oke, jadi tungguin aja habis ini dan sampai ketemu di bengkel guys. Hai guys, sekarang udah balik lagi nih. Kita udah di bengkel, di Berkat Abadi Bengkel. Ini mobilnya di belakang gue lagi dikerjain. Yuk kita lihat aja ke sana langsung. Jadi habis tadi gue konsul, ini nih mobil gue perlu ditambahin freonnya karena emang panas banget sih. Dan gue juga ganti mikrofilternya karena lagi di zaman-zaman pandemi gini kayaknya penting sih buat ganti mikrofilter sering. Sama yang berdecit itu karena brake pad gue udah mulai habis. Nih coba nih gue kasih lihat brake padnya. Nah sekarang brake padnya masih dikerjain, masih mau diganti. Dan yang sebelumnya, sorry ya mas, ini yang sebelumnya ya, yang sebelumnya udah begini nih, udah kurang bagus, udah nggak mantep kan nih. Makanya nih yang bikin gue kadang-kadang bingung nih mobil kenapa suka berdecit gini, nggak suka banget gue ngeliatnya dan bahaya sih. Ya mungkin kayak gini masih oke, cuma kalau buat gue dengan mobil setiap hari kayak gini masih harus tetap diganti. Oke. Nah sebentar lupa kan, nih ini barunya sama ini yang lama, bedanya jauh kan ya, walaupun masih sama-sama tebel sih, cuma lebih size yang ini pastinya. Karena pekerjaan servis sudah selesai, waktunya membayar. Untuk pekerjaan servis kali ini meliputi ganti kampas rem yang bermerek ATE, isi freon, dan jasa. Kali ini habis 1.450.000. Oke, setelah ini akan saya bacakan rincian biaya total biaya servis selama ini ketika saya memelihara si 325 LCI ini. Oke, jadi habis dari bengkel. Nah, sekarang waktunya gue buat ngejelasin ke kalian berapa dan
seberapa banyak sih gue yang udah gue keluarin untuk mobil ini dari gue pertama kali selesai BSI atau BMW Service Inclusive, yang emang itu merupakan sebuah perks dari BMW sendiri yang diberikan kepada setiap owner BMW, mau itu second atau baru, itu pasti udah tetap dapat. Oke, gue lihat dulu ya. Oke, jadi pertama kali gue masuk bengkel Berkat Abadi itu di tahun 2016 atau sudah 4 tahun yang lalu, dengan kilometer yang tercatat di sini 63.738. Ya, kalau nggak salah ini di awal tuh waktu itu emang kaki-kaki mobil ini udah sangat-sangat bermasalah dengan banyak banget yang diganti dari mulai ball joint, arm dan lain sebagainya. Karena memang waktu itu ya masih mahasiswa, jadi gue sekalian pelan-pelan untuk nabung agar mobil ini tetap prima terus. Dan sekarang, kilometer sekarang sampai saat ini itu di 132 ribuan, yang berarti udah lebih dari 2 kali lipat ya dari tahun 2016 kan emang gue pakai ini setiap hari. Terus juga dari catatan ini gue tadi udah coba buat nambahin semua dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini, total biaya yang gue keluarkan itu 72.080.000, yang mungkin subjektif ya ini ya, bisa dibilang besar banget, bisa dibilang masih dalam tahap wajar. Cuma kalau buat gue sendiri sih ini wajar, karena ini mobil yang emang gue pakai setiap hari, mau itu ke kampus, mau itu jalan, mau itu ke Bandung, ke Bogor, kemanapun. Pokoknya gue selalu pakai ini ya, mobil tempur gue lah setiap hari. Dan menurut gue harga segitu sih oke, dengan mostly yang diganti ya yang macam oli itu udah pasti, karena berganti setiap per 8.000 kilo. Terus juga parts-parts gede, yang paling gede pernah gue ganti itu cover klep mesin, karena itu gue ganti satu assembly, dan itu baru berapa bulan yang lalu, karena memang sempat oil separatornya itu semacam udah pecah gitu, jadi ya ada bunyi dari dalam mesin sama eccentric sensor, dia jadinya itu mesinnya RPM-nya naik turun kayak berebet, tapi padahal enggak gitu, tapi karena eccentric sensornya itu. Oke. Terus juga dari kalau dirata-ratain ya dengan pemakaian gue setiap hari, ya bisa bilang hampir setiap hari, dari kilometer 63.000 sampai 32.000, dan 4 tahun itu dari 70 juta itu per tahunnya itu gue habis 18 juta. Berarti ya tadi udah gue hitung habis 18 juta, yang menurut gue sih juga balik lagi karena itu hitungan rata-rata, itu masih lumayan oke lah, tetap di atasnya mobil-mobil Jepang. Cuma untuk sebuah BMW yang E90 nih, yang kita semua tahu di E90 yang non facelift itu udah pasti lebih daripada gue, ini masih oke banget. Terus juga ya satu, di sini mungkin ada beberapa yang pernah pakai E90 dan ngerasa kalau si S90-nya itu udah kena mekatroniknya, atau biasanya udah mau kena untuk mekatroniknya. Cuma bisa gue mungkin ini ngulang di video pertama gue, tapi gue bisa bilang kalau di 325 yang udah facelift yang LCI ini, si transmisinya ini itu jauh lebih kuat, karena tadi ada motor. Transmisinya ini jauh lebih kuat karena dia sudah tidak dipakai, dia tidak memakai ZF, tapi dia memakai dari GM. Itu ya, yang kalau yang gue baca-baca emang GM itu lebih pelan, maksudnya dalam ganti gigi, cuma dia memang lebih tahan lama. Dan model GM ini yang pernah gue baca-baca di forum juga biasa dipakai di 328 xDrive. Mungkin itu salah satu faktor yang bikin transmisinya ini tuh aman, karena sejauh ini gue baru ganti oli transmisi itu di kilometer 110.000, yang mungkin itu mungkin itu kalau di mobil lain mungkin udah transmisinya udah nggak tahu kayak gimana dalamnya. Cuma ya berarti ini membuktikan kalau transmisi ini kuat dan
setelah gue baca-baca juga, asal gantinya rutin lah setiap per 50.000, ini sih harusnya bakal bulletproof ya. Dan juga mesin yang tadi gue bilang, hanya itu aja masalahnya. Dengan kalau nggak salah habis 8 juta, itu mesin udah fresh lagi, udah kuat, udah ya nggak ada masalah lah intinya gitu buat mesin si N52K ya, karena yang facelift itu N52K yang pakai cover warna hitam. Kalau pakai covernya yang warna abu-abu, itu masih N52 yang biasa sebelum yang direvisi, yang biasa ada di tahun 2005 sampai 2007 kalau nggak salah ya, 325 yang non facelift itu. Terus juga untuk masalah kaki-kaki ya, sejauh ini sih gue ngabisin di kaki-kaki itu yang paling gede itu kalau dicek itu selain yang awal gue masuk bengkel, itu juga awal tahun ini, karena memang gue udah ngerasa suspensi depan udah mulai bocor dan juga banyak bushing-bushing yang perlu diganti. Jadi bisa dibilang itu dengan pemakaian gue setiap hari di Jakarta dan juga keluar kota, ya walaupun nggak terlalu sering, tapi untuk sedan dibawa keluar kota dengan jalanan yang kita ada di Indonesia ini lumayan jauh dan lumayan sering, ini nggak terlalu bermasalah ya kaki-kakinya menurut gue gitu, masih dalam tahap wajar kaki-kakinya. Karena berarti dari tahun 2016 yang benar-benar gue ganti hampir semua kaki-kaki depan dan juga belakang, dan baru gue ganti lagi awal tahun ini 2020 ya, which is itu sangat-sangat kuat sih, dengan parts juga yang pastinya OEM ya. Kalau gue di sini pakainya Boge untuk suspensi depan atau belakang. Mungkin ada beberapa yang Bilstein atau gimana, itu balik lagi ke preferensi kalian. Apalagi yang perlu gue omongin ya. So far sih yang bisa gue sampein sih itu ya. Maksudnya secara intinya dari setelah BSI atau service inklusifnya habis, dari kilometer 0 sampai 60.000 yang dikasih gratis, atau 5 tahun, itu gue keluar biaya sebesar 72.080.000 dengan kondisi setiap hari. Bukan mobil weekend, bukan mobil hobi, tapi emang benar-benar gue pakai dari poin A poin B. Dan ya silahkan berikan pendapat kalian, apakah sebuah mobil S90 itu mahal biayanya dan susah ngerawatnya? Silahkan komen aja di bawah. Oke, sekian dari gue. Thank you udah nonton video gue.